bertemu di klub ya. Jangan sampai gagal sayangku. Aku butuh kau lebih dari segalanya. Baju komuni pertamaku pasti yang paling indah. Oh tidak, bajuku yang paling indah. Jangan mimpi, bajuku buatan desainer terkenal. Aku akan dibelikan baju oleh ayah ibuku. Bajunya bagus. Bajuku juga indah karena nenekku memang pandai menjahit. Diam! Diam semuanya! Sudah. Apa maksudnya ini? Kamu apa? Esperanza ke pasar dan mengunci pintu. Untuk apa? Meyakinkan dirimu bahwa aku tidak akan kabur? Kembalikan kuncinya, Cassandra. Tidak akan kuberikan. Dasar wanita payah. Kutinggalkan rumah ini untuk selamanya. Aku membencimu, Estefania. Tidak akan pernah melupakan bahwa kau merebut ayahku dariku. Dia dan aku tidak bahagia karena dirimu. Kau tidak boleh pergi dari sini. Kau tidak boleh keluar, Cassandra. Dilarang oleh ayahmu. Cassandra, kau tidak boleh pergi, Cassandra. Kembalilah ke rumah. Untuk apa? Agar aku dirawat psikiater? Tidak akan. Cassandra, kau tidak boleh pergi, Cassandra. Lepaskan aku. Aku tahu kau ingin melihatku kalah, tapi tidak akan kubiarkan. Andai saja bayimu itu, andai saja dia tidak akan dilahirkan. Kau tidak waras, Cassandra. Kau membutuhkan bantuan. Kau membutuhkan bantuan, bukan aku. Akhirnya kau bisa kusingkirkan. Aku menang, Estefania. Aku menang. Apa yang membuat kalian saling pukul? Ini sekolah putri atau hewan buas? Barbara yang memulai, suster kepala. Bukan aku. Iya, Barbara mengejek baju komuni pertama Juanita dan mengatakan bahwa dia adalah anak miskin, suster kepala. Benar. Barbara jahat. Katanya baju Juanita pasti jelek. Barbara mengejeknya. Iya, benar. Diam! Anak-anak diam ya. Jika suster kepala bicara, semuanya harus diam. Karena jika suster kepala... Suster, kau juga diam. Anak-anak, kalian harus mengerti, komuni pertama adalah perbuatan kasih dan cinta, bukan kesombongan. Tuhan memberi kalian momen indah ini. Kalian harus bersyukur dengan rendah hati, bukannya dengan kesombongan. Tapi demi menghindari pertengkaran di antara kalian dan menghindari sikap sombong pada yang lain, maka aku akan memilih model baju. Dan kalian semua harus memakai baju yang sama. Dengan begitu, tidak akan ada perbedaan. Itu ide yang bagus sekali, suster kepala. Kalian semua sama di mata Tuhan. Dan begitulah kalian akan hadir di depan Tuhan di hari yang sangat istimewa. Barbara, kau harus minta maaf pada Juanita di depan teman-teman sekelasmu. Kau harus minta maaf tulus dari lubuk hatimu. Jika tidak, maka kau belum siap untuk komuni pertama. Aku mau ikut komuni pertama, suster kepala. Janji, mulai sekarang tidak akan mengejek teman kelasku. Maaf ya, Juanita. Aku tidak akan menertawakanmu lagi. Kulenyapkan dia, Saturno. Aku bisa menyingkirkan ibu sambungku yang menyebalkan itu. Bagus kalau begitu kau pintar. Orang harus menyingkirkan lalat agar tidak diganggu lagi. Kau mengerti itu kan? Rencana kita berubah seperti yang kau bayangkan. Berarti kau tidak mau ikut bersama denganku? Tentu saja aku ikut. Aku tahu nomor sandi lemari besi ayahku. Aku tahu kalau ayahku menyimpan banyak uang di dalamnya. Akan kubobol agar kita bisa kabur dengan uang ayahku. Tapi tolong nyalakan ponselmu agar aku bisa memberitahu kapan kita bisa bertemu. Aku akan menunggu telepon darimu, sayang. Pikirkan kehidupan nyaman yang akan kita jalani dengan uang ayahku tersayang. Apa Pastor Gabriel membocorkan rahasia pengakuan dosa? Tidak. Dulce Maria yang entah kenapa selalu tahu ada masalah yang akan menimpa baju komuni pertama Juanita.
Rutilo, kau tahu kami adalah temanmu. Kenapa tidak memberitahu kami bahwa kau kesulitan mencari pekerjaan? Aku tidak mau terus mengganggu kalian. Kalian sudah cukup membantu dengan memberi pekerjaan ayahku dan membayar uang sekolah Juanita di sekolah mahal. Sudahlah Rutilo. Lebih baik meminta bantuan daripada membuat kesalahan yang akan membuat kami menyesal seumur hidup kami. Aku ada lowongan di perusahaanku. Singkirkan egomu dan terimalah pekerjaan yang kutawarkan. Terimalah Rutilo, demi anak-anakmu dan dirimu. Aku bisa menderita jika kau bermasalah dengan polisi lagi, nak. Jangan menangis, Ibu. Aku menyetujui permintaan Filemon dan Candido karena putus asa. Aku berjanji, aku tidak akan berurusan lagi dengan perampokan. Itu baru benar, Rutilo. Ini kartu namaku Rutilo. Akan kutunggu kau di kantorku di hari Senin agar kau bisa langsung bekerja. Aku akan segera ke sana. Bagus, kami tidak akan menyita waktumu lagi. Kami pamit. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kalian. Terima kasih. Permisi. Bunda Maria mendengar doaku. Aku pikir aku akan kembali seperti dulu dan buat kesalahan yang sama lagi. Tapi Bunda Maria menyelamatkan aku. Terima kasih Bunda Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami semua anak kelas 1 berseragam. Kami pakai baju komuni pertama yang sama. Suster kepala membuat keputusan yang bijak agar tidak ada perbedaan di antara kalian. Lagi pula ibu ingin beritahu sesuatu, sayang. Mukjizat yang indah ada di masa depan ayahnya Juanita. Semakin dekat dengannya setiap hari. Mukjizat apa, Ibu? Kau akan segera tahu. Ibu menertawakan aku. Malaikatku, ini akan memberi kita kesempatan bergembira bersama. Walaupun ada yang lain yang akan memberikan bayangan di wajahmu. Suster kepala, Rutilo mengalami kesialan dan aku ingin menolongnya. Itu sebabnya kebawakan kain agar nenek Juanita bisa membuatkan baju. Itu tindakan yang baik dan mulia, Cecilia. Dan Noe juga akan membantu Rutilo. Dia akan memberinya pekerjaan di perusahaannya. Wah, andai banyak orang seperti kalian yang selalu menjaga kesejahteraan orang lain. Cecilia, aku sudah buat keputusan. Semua anak perempuan memakai baju yang sama untuk komuni pertama. Menghindari konflik seperti yang terjadi pagi tadi antara Barbara dan Juanita. Aku rasa itu keputusan bijak. Jangan sampai ada rasa iri di antara mereka berdua. Suster kepala, apa si kecil dan Juanita boleh ikut denganku untuk mengantarkan kain ke Nyonya Perez? Karena ini untuk hal baik, maka aku akan menutup mata. Akan kupanggilkan Suster Fortunata agar dia memanggil anak-anak. Maaf suster kepala, Juanita dan Dulce Maria akan segera ke sini. Ayolah suster. Aku permisi dan tidak di sini lagi. Bagaimana keadaan Cassandra, Cecilia? Luciano dan Noe menemui Dr. Urquiza untuk mencarikan spesialis yang bisa merawatnya. Semoga gadis itu mendapat bantuan yang dia butuhkan. Jika tidak, dia akan terus membuat masalah bagi keluarga kalian. Untung kita bisa menyingkirkan Cassandra. Aku akan bicara dengan suster kepala dan memberitahu kalau Cassandra yang menulis surat yang dikira dikirim oleh Marcos. Dan dia lakukan untuk mengganggumu. Aku yakin dia akan batalkan hukumanmu setelah dia tahu. Aku akan sangat berterima kasih. Yang penting Pak Pascual tidak akan mendapat keluhan bahwa aku bersikap buruk. Dia tidak pantas dikecewakan. Dan mengenai Marcos, aku yakin setelah dia tahu Cassandra itu biang onar, dia tidak akan sudi melihatnya lagi. Sonia, aku rasa kau tidak perlu menjadi suster lagi. Walau Marcos putus dari Cassandra, dia tidak akan menatap gadis miskin seperti aku. Estefania, Cassandra, apa yang kau lakukan? Kau buka lemari besi. Tunggu Esperanza. Aku ketahuan ke klub malam bersama Saturno dan dituduh sebagai pencuri. Itu urusan yang sangat berbeda. Lalu bagaimana kau jelaskan lemari besi yang terbuka?
Mungkin Estefania membukanya untuk mengambil uang karena kami tadinya mau ke mall bersama untuk membeli hadiah ulang tahun ayahku. Aku akan tanya padanya apakah benar kata-katamu ini. Akan kutanya apakah dia buka lemari besi. Aku sudah mencari dia di seluruh apartemen tapi tidak ketemu. Estefania. Cari dia dengan baik. Tapi kau tetap tidak akan menemukan dia. Entah di mana Estefania. Dia tidak ada di mana-mana. Mungkin saja dia ke apartemen Larios. Kenapa tidak coba cari di sana? Ya, aku akan tanya. Cassandra, Halo ayah. Silvestre, apa Estefania di sana? aku baru saja bicara dengan Dr. Izakire dan buat temu janji. Kita akan segera menemuinya. Terserah ayah saja. Tapi kita harus mencari Estefania dulu ayah. Apa ada masalah? Aku baru menelpon Silvestre. Estefania tidak di sana. Dia mengajakku untuk belanja dengannya. Aku mengambil tas tapi ketika di kamarnya dia sudah tidak ada di sana lagi ayah. Ini aneh. Dia di sini ketika aku belanja sayur. Mungkin dia ke apartemen si kembar atau ke rumah Morelba. Ayo kita cari dia. Aku ikut ayah. Jangan cemas lagi Tonita, ini kainnya agar kau bisa menjahit baju untuk komuni pertamanya Juanita. Dan ini salinan polanya. Terima kasih Nyonya Larios. Kau sangat baik pada kami. Hei, coba kau lihat itu. Mobil yang bagus yang diparkir di depan rumah Rutilo. Suster kepala mengatakan kami semua akan pakai baju yang sama agar tidak ada masalah dengan teman sekelas yang sombong. Aku sama sekali tidak tahu kalau ayah sudah dipecat, Nek. Jangan khawatir, Juanita. Paman Noe akan memberi pekerjaan pada ayahmu. Ya, nak. Senin besok ayahmu akan bekerja di perusahaan pamannya Dulce Maria, ya kan? Itu bocah yang membuatku ditangkap polisi. Oh! Beres. Dia mirip mumi ya. Sekarang kita harus pergi dari sini. Kau mau masuk dan minum kopi, Nyonya Larios? Terima kasih banyak Tonita. Ibu, boleh minta uang untuk beli es krim? Boleh, ini uangnya. Tapi jangan terlalu lama ya. Ayo. Kalau kita jual limun, satu gelas dihargai berapa? Dasar anak nakal. Kita akhirnya bertemu lagi. Astaga. Kau bos yang dulu bikin uang palsu. Satu-satunya. Aku beruntung bertemu kau di sini. Bocah nakal. Aku pikir kau menerima hukuman dan dipenjara di bawah tanah. Kau suka begitu kan? Tapi sekarang aku bebas dan aku akan membalas semua anak kecil. Kali ini kau tidak akan bisa lolos. Halo. Jangan ganggu temanku. Lepaskan. Rambutku bisa rontok. Lepaskan. Hei, Lepaskan dia. Lepaskan dia. Ada apa ini? Lepaskan. Tidak, turun. Turunlah. Bocah ini jatuh dan aku membantunya berdiri. Pak. Dia Mereka berdua mau menculik bocah ini. Tukang pengadu. Sebaiknya kita lari daripada kita mati. Ayo pergi. Ayo. Sebaiknya kau percaya sampai nanti. Hajar mereka. Kau tidak apa-apa kan sayang? Kita sudah cari di seluruh gedung tapi kita tidak bisa menemukannya. Regino meyakinkan kita bahwa dia tidak melihatnya keluar gedung. Kalian temukan dia. Nona Gamboa, dia tidak ada di ruang pesta. Dia juga tidak ada di atap. Dia pasti ada di suatu tempat. Kenapa dengan Solvino dan Ciripa? Mungkin mereka mencium jejak Estefania.
Estefania! Estefania, astaga. Sayang, sayang. Estefania, jangan tiada, bicaralah. Aku rasa si payah Cassandra ini cuma bersandiwara saja. Cepat Silvestre, telepon Dokter Urquiza. Beritahu dia untuk mengirim ambulans. Baik. Dia masih hidup. Berjuanglah sayang. Estefania, aku janji aku tidak akan berulah lagi. Bangunlah, Estefania. Terima kasih sudah menyelamatkan putriku dari kedua orang itu. Syukurlah dia tidak disakiti oleh mereka. Kita harus panggil Kolonel Cienpes agar mereka dilempar ke penjara bawah tanah. Ibu takut mereka sembunyi di dekat sini dan mengikuti kita. Tidak, Ibu. Para pencuri itu pasti sudah jauh. Karena polisi yang naik sepeda